Apa itu cloud computing? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar orang lain membahas tentang sebuah lambang komputasi baru. Lambang tersebut adalah klausa atau awan seperti cloud computing atau penyimpanan cloud. Simbol tersebut muncul karena adanya kemajuan teknologi yang meliputi penyimpanan data jaringan komputer dan kekuatan pemrosesan data. Tetapi, Anda mungkin tidak memiliki gambaran yang tepat tentang cloud. Istilah komputasi awan atau cloud computing mengacu pada data dan aplikasi yang disimpan dan dijalankan pada cloud daripada data, atau aplikasi disimpan dan dijalankan di komputer lokal atau pada peralatan apapun yang Anda miliki. Kemudian, data dan aplikasi ini yang ada di cloud diakses melalui jaringan internet. Maka setelah itu beban kerja tidak lagi di komputer Anda atau di peralatan apapun yang Anda miliki, tetapi beban komputasi tersebut dialihkan atau dipindahkan pada cloud. Jadi apa itu cloud atau awan? Sebenarnya cloud hanyalah sebuah bangunan besar yang dipenuhi dengan server. Dan server hanyalah komputer yang menyediakan layanan kepada klien. Bangunan ini sangat besar karena ketika Anda melihat ke dalam bangunan itu adalah pusat data yang berisi server. Dan server ini melakukan banyak tugas seperti menjalankan aplikasi penyimpanan data, memproses data, hosting web, dan sebagai lalu komputer server tersebut dapat diakses di internet. Jadi, apa tujuan dari cloud? Yaitu perusahaan yang memiliki cloud ini disebut cloud provider. Dan tujuan mereka adalah menjual komputer sebagai layanan. Layanan itu adalah ketika Anda membayar orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk Anda mengalih-alih melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi, jika seseorang atau perusahaan ingin mempekerjakan perusahaan lain untuk melakukan sebagian atau seluruh beban kerja komputasi mereka akan mengalihdayakan ke pihak ketiga. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan cloud computing. Mari kita kembali ke masa sebelumnya ada cloud computing. Kita akan menggunakan website sebagai contoh ketika Anda ingin membuat dan kemungkinan agar orang lain dapat mengakses website yang Anda buat, entah di rumah atau kantor tempat Anda. Anda harus memiliki server website fisik Anda sendiri. Anda tentu harus memiliki PC server. PC server tersebut harus memiliki sistem operasi dan perangkat lunak website seperti Apache dan lain-lain. Kemudian setelah beberapa konfigurasi server website tersebut sudah harus online dan orang lain bisa mengaksesnya. Tetapi masalahnya adalah jika ada yang salah dengan server seperti kegagalan perangkat keras atau masalah pada perangkat lunak, atau jika sistem operasi crash, maka Anda akan bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah tersebut. Belum lagi pemeliharaan apapun yang diperlukan untuk menjaga server tetap aktif dan berjalan. Namun Anda memiliki pilihan untuk menghilangkan semua kerumitan dan pemeliharaan server website Anda sendiri. Perusahaan lain yang menghosting semua website Anda di server mereka yaitu cloud untuk Anda. Tapi ghosting website hanyalah salah satu contoh. Cloud computing ada juga layanan seperti software, produktivitas, email server, database, dan lain-lain. Jadi, mengapa individu atau perusahaan menggunakan layanan cloud? Seperti yang baru dijelaskan, alasan utamanya adalah biaya. Dengan cloud computing, seseorang atau perusahaan menghilangkan bau biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri, bersama dengan pemeliharaan gedung dan listrik yang diperlukan untuk menjalankan pusat data mereka sendiri. Jadi akan lebih hemat biaya jika menggunakan cloud. Alasan selanjutnya, skalabilitas. Penyedia cloud akan menawarkan metode membayar sesuai pemakaian, di mana Anda hanya dapat membayar sesuai kebutuhan. Dan alasan lainnya adalah keandalan, karena ketika Anda menyewa, penyedia cloud bertanggung jawab penuh atas semua pencadangan data dan pemulihan bencana. Dan jika salah satu pusat datanya mati, mereka juga akan memiliki beberapa situs lain sebagai cadangan, yang akan memastikan tidak ada waktu jeda. Namun seiring dengan berkembangnya bisnis Anda memiliki opsi untuk menyewa lebih banyak komputer secara instan sesuai kebutuhan Anda. Jadi, siapa penyedia cloud saat ini dikutip dari www.gamestop.com.
Penyedia cloud utama saat ini adalah Amazon Web Service atau AWS Microsoft Azure. Google Cloud, platform Alibaba, dan IBM dengan Amazon Web Service menjadi yang terbesar dari semuanya, mengambil sekitar sepertiga dari pangsa pasar cloud. Bahkan, salah satu pelanggan terbesar AWS adalah Netflix, bahkan jejaring sosial Facebook pun menggunakan layanan AWS ini. Jadi, keuntungan utama ketika menggunakan cloud adalah mereka tidak perlu khawatir tentang waktu ready, keamanan pencadangan data, atau tingginya biaya untuk membangun memelihara pusat data mereka sendiri. Mereka hanya dapat membayar produk provider untuk melakukannya untuk mereka. Jadi, ini menghilangkan beban yang luar biasa dan memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis mereka. Ada 3 jenis komputasi awan dan infrastruktur sebagai layanan atau IaaS, platform sebagai layanan atau PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Dan ketiganya bervariasi dalam hal kontrol dan fleksibilitas. Jadi terserah pengguna untuk memutuskan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama adalah infrastruktur sebagai layanan. Jenis layanan ini pada dasarnya di mana Anda akan membiarkan penyedia cloud mengolah sebagian dari bisnis Anda yang akan menjadi bagian tersebut. Utamanya adalah perangkat keras. Penyedia cloud akan mengelola server, penyimpanan virtualisasi, dan bagian jaringan Anda. Di sisi lain, masih akan memiliki kendali atas bagian perangkat lunak seperti aplikasi data, sistem operasi, middleware, dan rantainya. Dan selanjutnya disebut juga platform e-service seperti PaaS dan IaaS yang memungkinkan penyedia cloud mengakses sebagian dari bisnis Anda. Tetapi penyedia cloud memiliki kontrol lebih. Penyedia cloud tidak hanya mengelola server dan penyimpanan, tetapi juga mengelola sistem operasi dan netware. Di sisi lain, Anda hanya bertanggung jawab atas data Anda. Dan pada akhirnya, ada perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Jadi, penyedia cloud mengelola semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan. Contoh yang baik dari SaaS adalah Google Document. Google Document adalah Office Suite online gratis yang diakses menggunakan web browser, tidak ada perangkat lunak tambahan yang perlu diinstal di komputer. Anda untuk menggunakan Google Document semuanya diakses dan dikelola dari web browser. Nah itu dia teman-teman penjelasan tentang apa itu cloud computing. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.